Halo semua, pengasuh pondok pesantren di Gresik jadi tersangka korupsi, lalu mengutip ayat Al-Quran. Mari kita lihat cuplikan ini dulu. Gus, gimana Gus? Datuk, gimana Gus? Ada yang mau disampaikan Gus? Allah, saya tidak pencuri, saya tidak penjahat, tapi resiko perjuangan lillahi kalimatillah, hidup Islam kaum muslimin. Dan katakan kepada mereka, ja'al haqqu wa zaqal batil, innal batila kana zahuqa. Saya dalam posisi pembela agama Allah, maka tatkala mereka memberikan kejahatan kepada pejuang-pejuang Allah, mudah-mudahan dihancurkan oleh. Ini dari pikiranrakyat.com. Pengasuh pondok pesantren Usulul Hikmah Al-Ibrahimi, Kecamatan Manyar, Gresik, RKA, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah Pemprov Jawa Timur. RKA membalas penetapan tersangka itu dengan mengutip surat Al-Isra ayat 81. Ini ujian dari Allah, saya tidak mencuri, saya tidak penjahat. Tapi ini resiko perjuangan li'irai kalimatillah wa izul Islam wal muslimin, ujar RKA yang mengenakan rompi pink Rabu 11 Februari 2026 petang, dilansir dari berbagai sumber. RKA kemudian mengutip surat Al-Isra ayat 81. Dan katakanlah kepada mereka, ja'al haqqu wa zahaqal batilu, innal batila kana zahuka. Saya dalam posisi membela agama Allah. Maka tatkala mereka memberi kejahatan kepada pejuang-pejuang Allah, mudah-mudahan dihancurkan oleh Allah dan akan saya tuntut. RKA menilai langkah hukum yang menjeratnya sebagai bentuk ketidakadilan terhadap pejuang agama. RKA juga menyinggung proses hukum tidak hanya ada di dunia, tetapi juga di akhirat. Kejaksaan Negeri Gresik menetapkan 3 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Pemprov Jawa Timur tahun 2019 di Ponpes Usulul Hikmah Al-Ibrahimi dengan total kerugian negara mencapai 400 juta rupiah berdasarkan audit BPKP. Selain RKA, 2 tersangka lain adalah MFR dan MZR. Ketiga tersangka itu telah menyalahgunakan dana hibah yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019 untuk gedung asrama putri di pondok pesantren. Kasih Pitsus Kejari Gresik, Alifin Nurrahmana Wanda menerangkan, uang tersebut malah digunakan untuk membeli 2 bidang tanah atas nama tersangka. Supaya lebih jelas apa yang sebenarnya terjadi, mari kita baca berita dari detik.com ini. Fakta-fakta modus licik kiai korupsi dana hibah Ponpes di Gresik. Kasus dugaan korupsi dana hibah kembali menyeruak di Jawa Timur. Kali ini, sorotan tertuju pada sebuah pondok pesantren di Kabupaten Gresik yang menerima dana hibah ratusan juta rupiah dari Pemprov Jawa Timur. Alih-alih digunakan sesuai peruntukan, dana hibah tersebut justru diduga diselewengkan hingga menyeret 2 kiai kakak beradik dan seorang ketua santri sebagai tersangka. 3 orang ditetapkan sebagai tersangka. Kejaksaan Negeri Gresik menetapkan 3 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Pemprov Jatim tahun anggaran 2019, yakni 2 kiai kakak beradik pimpinan Ponpes Usulul Hikmah Al-Ibrahimi serta seorang ketua santri setelah penyidik menemukan indikasi kuat penyimpangan penggunaan dana hibah. Penetapan tersangka ini dilakukan setelah kejaksaan mendalami laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah yang dinilai tidak sesuai fakta di lapangan. Kata Kasih Pitsus Kejari Gresik Alifin Nurrahmana Wanda, modus penyelewengan yang mereka lakukan adalah dengan memanipulasi pembelian tanah yang harusnya untuk pembangunan ponpes, namun malah diatasnamakan pribadi. Dana hibah 400 juta rupiah untuk asrama putri. Pada 2019, pemerintah Provinsi Jawa Timur menyerahkan dana hibah senilai 400 juta rupiah kepada Ponpes Usulul Hikmah Al-Ibrahimi yang sejatinya digunakan untuk pembangunan gedung asrama putri, sebagaimana tercantum dalam proposal dan dokumen resmi hibah. Namun, dana tersebut justru tidak digunakan sama sekali untuk pembangunan fasilitas pendidikan tersebut. Alifin berkata, tidak sepeser pun uang dipakai untuk membangun asrama putri. Uang hibah itu dipakai untuk membeli 2 bidang tanah, masing-masing sekitar 90 meter persegi. Tanah dibeli atas nama pribadi tersangka.
Dari hasil penyidikan kejaksaan, dana hibah itu digunakan untuk membeli 2 bidang tanah yang lokasinya berada di luar area ponpes meski masih berdekatan. Dan pembelian dilakukan atas nama pribadi 2 tersangka, bukan atas nama lembaga pesantren. Hingga kini, 2 bidang tanah tersebut masih berupa bangunan kosong dan belum dibalik nama kepemilikannya. Alifin berkata, belum dibalik nama memang, tapi pembeliannya atas nama 2 tersangka, RKA dan MZR. Asrama putri dibangun dari iuran santri. Fakta lain yang terungkap, bangunan asrama putri di Ponpes Usulul Hikmah Al-Ibrahimi memang ada secara fisik, namun pembangunannya tidak bersumber dari dana hibah Pemprov Jatim, melainkan dari iuran para santri. Hal ini semakin menguatkan dugaan bahwa dana hibah tidak digunakan sesuai peruntukannya. Alifin menjelaskan, jadi asrama putri itu memang ada, tapi pembangunannya dibebankan kepada para santri. Uangnya dari hasil iuran santri. LPJ dana hibah dinilai fiktif. Kasus dugaan korupsi ini terungkap setelah Kejaksaan mendalami laporan pertanggungjawaban atau LPJ penggunaan dana hibah tahun anggaran 2019 senilai 400 juta rupiah yang menyebutkan dana tersebut digunakan sepenuhnya untuk pembangunan asrama putri. Namun hasil penyidikan menunjukkan laporan tersebut tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Alifin mengungkapkan, laporannya 100% fiktif. RKA bantah dan mengutip ayat Al-Quran. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, RKA membantah tudingan jaksa dan menyatakan dirinya tidak bersalah. Ia menyebut perkara yang menceratnya sebagai ujian dan risiko dalam perjuangan dakwah yang dijalaninya. RKA berkata, ini ujian dari Allah, saya tidak mencuri, saya tidak penjahat, tapi ini risiko perjuangan, li'i'la'i kalimatillahi wa izzul islami wal muslimin. RKA juga menilai langkah hukum yang menceratnya sebagai bentuk ketidakadilan terhadap pejuang agama. Nah, dari berita yang kita baca, status pengasuh ponpes ini adalah tersangka, artinya ini masih tuduhan yang belum terbukti di pengadilan. Kalau memang pengasuh pondok pesantren ini tidak melakukan apa yang diberitakan, maka ini disebut fitnah. Tetapi kalau pengasuh pondok pesantren ini memang melakukan yang dituduhkan, maka ini sangat menarik. Dia korupsi, tetapi dia mengira apa yang dia lakukan itu benar, dan bahkan dia meyakini korupsi adalah bagian dari perjuangan di jalan Allah. Pengasuh ponpes ini percaya bahwa korupsi berada di dalam posisi membela agama Allah. Apa yang dapat menyebabkan pengasuh ponpes berpikir seperti itu? Mari kita baca Al-Quran surah 8 ayat 69. Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu peroleh itu, sebagai makanan yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Korupsi bisa dianggap sebagai rampasan perang. Sama-sama merampok harta yang bukan miliknya. Jadi menurut Al-Quran surah 8 ayat 69, merampok diperbolehkan. Dan bahkan disuruh makanlah. Al-Quran mengajarkan hasil rampokan perang itu adalah makanan yang halal dan baik. Jadi Islam mengajarkan babi haram, hasil rampokan halal. Yang penting bertakwa kepada Allah. Selanjutnya mari kita baca Al-Quran surah 2 ayat 216 untuk teman-teman yang belum yakin bahwa Islam memang mengajarkan begitu. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Konteks Al-Quran surah 2 ayat 216 ini adalah berperang. Berperang tidak menyenangkan, banyak yang tidak suka, bahkan banyak yang menganggapnya sebagai kejahatan. Tetapi Al-Quran memutarbalikan perang yang jahat itu dengan kata-kata itu baik. Baik bagi siapa? Baik bagi dirimu sendiri. Ini bukan hanya mengajarkan pola pikir yang egois, tetapi juga mengajarkan wajib berbuat jahat kepada orang lain demi kebaikan diri sendiri. Jadi kalau memang pengurus ponpes ini korupsi seperti yang dituduhkan, ayat Al-Quran yang dia kutip adalah bukti bahwa dia melakukan kejahatan karena belajar agama Islam. Agama yang baik tidak menghasilkan orang berbuat jahat. Agama yang membuat orang berbuat jahat harus ditinggalkan. Banyak muslim yang baik.
Muslim yang baik adalah Muslim KTP yang tidak menjalankan ajaran Islam secara utuh. Muslim yang semakin menjalankan ajaran Islam, semakin menjadi orang yang tidak baik. Paling ujungnya jadi teroris yang bunuh orang lain demi dirinya sendiri masuk surga yang penuh dengan bidadari hayalan. Muslim yang paling baik adalah Muslim yang sudah murtad dari agama Islam dan pindah ke agama lain. Yuk, kita tinggalkan agama yang terbukti membuat orang jadi egois dan jahat, lalu beralih ke agama yang membuat orang menjadi lebih baik. Sekian video kali ini. Sampai jumpa di video yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Yang bawahan dari gabawan, kepalanya sungsang, otaknya diselangkang. Surganya cuma batang yang mencari lubang, selalu mimpi disayang oleh para dayang. Hidungnya belang, mulutnya lancang, suka menantang. Dengan muka garang, tidak bisa menang. Kalau tidak curang, sering dapat uang. Menggunakan parang, tapi ngaku dagang di tanah abang. Pengetahuannya kurang, nuraninya hilang. Percaya Tuhan yang berhutang, untuk Nabi berperang. Suka pantaran benci semua orang, merampok para tukang yang bekerja di ladang. Memperbudak bujang dan perempuan yang malang. Baju putih dia pasang lalu pergi ke simpang. Ibadahnya adalah nampang supaya dikira nyumbang. Dongeng dia pegang, sejarah dia buang. Jadi tobatlah sekarang sebelum kesempatanmu melayang. Orang bawang yang sedang tegang, jangan kamu girang, jangan kamu senang. Tidak ada gamang, tidak ada bimbang. Neraka kamu datang, disiksa sampai ke tulang. Di atas selepas kamu akan dipanggang sampai waktu yang panjang dan tidak terbilang. Hukumanmu seimbang dengan dosamu yang kadang jika kamu tidak pulang dari jalan pedang. Jadi tobatlah sekarang sebelum kesempatanmu melayang. Naikkan gaji, kurangi pekerjaan, tambahkan fasilitas ibadah, perbanyak cuti. Aduh, pusing gue sama orang-orang ini. Kerjanya malas, keterampilannya kurang, tetapi nuntutnya banyak banget. Hai, apakah kamu baik-baik saja? Masalah SDM di perusahaan bikin aku pusing. Pasti masalahnya mereka malas kerja, kemampuan kurang, dan banyak menuntut kan? Loh, kok kamu tahu? Tentu saja, semua orang tahu sifat mayoritas Indonesia. Jadi solusinya apa? Apakah kamu sudah coba ganti dengan orang-orang Kristen? Orang-orang Kristen emang beda? Tentu saja beda. Orang Kristen cenderung lebih pintar, lebih rajin, dan tidak banyak menuntut. Oh, begitu ya. Tetapi di mana aku bisa mencari karyawan Kristen? Nah, sekarang sudah ada aplikasi Iktus. Kamu bisa dengan mudah mencari orang-orang Kristen yang mau kerja. Wah, aplikasi ini bagus sekali. Mulai sekarang saya akan cari karyawan di Iktus. Nah, buat kamu yang cari kerja, buruan bergabung dengan iktus.com. Kami menunggu kamu di Iktus. Jangan lupa bagikan video ini dan ajak teman-teman yang lain bergabung di Iktus.